Selamat pagi, teman-teman di Indonesia. Saya Dr. Emily Hart, seorang ahli gizi dan kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 20 tahun membantu pria di seluruh dunia menjalani hidup yang lebih sehat dan penuh energi. Hari ini, saya sangat senang bisa berbagi dengan Anda topik yang sangat penting bagi pria berusia di atas 60 tahun. Bagaimana menjaga kadar testosteron secara alami melalui pilihan makanan yang cerdas? Di Indonesia, kita dikelilingi oleh kekayaan kuliner yang luar biasa. Dari sayuran segar di pasar tradisional seperti Pasar Badung di Bali hingga ikan laut lezat dari perairan Sulawesi. Tapi, tahukah Anda bahwa beberapa makanan, bahkan yang tampak sehat seperti sayuran tertentu, bisa memengaruhi testosteron Anda? Ini sangat penting bagi pria yang sudah memasuki usia emas karena testosteron bukan hanya soal kekuatan pria. Ini tentang energi, kekuatan otot, kesehatan tulang, suasana hati, dan bahkan ketajaman ingatan Anda. Hari ini, kita akan menyelami dunia gizi dan bagaimana pilihan makanan Anda bisa menjadi sekutu terbaik untuk menjaga vitalitas. Kita akan membahas 3 jenis sayuran yang mungkin perlu Anda batasi, mengapa mereka bisa memengaruhi testosteron, dan yang lebih penting apa yang bisa Anda makan sebagai gantinya untuk mendukung kesehatan Anda. Saya juga akan membagikan tips praktis yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, dari pasar lokal hingga dapur Anda sendiri. Jadi, ambillah secangkir kopi luwak atau teh jahe hangat, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Testosteron adalah hormon yang sangat penting bagi pria. Ini seperti bahan bakar yang membuat mesin tubuh Anda berjalan dengan baik ketika Anda berusia di atas 60 tahun. Kadar testosteron secara alami menurun sekitar 1-2% setiap tahun. Ini adalah bagian normal dari penuaan, tetapi itu tidak berarti Anda harus menerima penurunan energi, kekuatan, atau semangat hidup. Dengan gizi yang tepat, olahraga ringan, dan gaya hidup sehat, Anda bisa memperlambat penurunan ini dan tetap merasa kuat serta bugar. Namun, ada satu kelompok sayuran yang sering dianggap sehat, sayuran dari keluarga cruciferous atau yang kita kenal sebagai sayuran kol play yang mungkin perlu Anda perhatikan. Sayuran ini termasuk kol play by PCE, kol play putih SPLTRNG, dan kubis Brussels CI Brussels. Meskipun kaya akan nutrisi, sayuran ini mengandung senyawa yang disebut goitrogens yang bisa mengganggu fungsi kelenjar tiroid Anda, dan ketika tiroid tidak bekerja dengan baik, produksi testosteron Anda juga bisa terganggu. Mari kita jelajahi lebih dalam mengapa ini penting dan bagaimana Anda bisa membuat pilihan makanan yang lebih cerdas. Bagian 2, memahami testosteron dan penuaan. Sebelum kita masuk ke detail tentang sayuran, mari kita pahami dulu apa itu testosteron dan mengapa hormon ini sangat penting, terutama bagi pria di atas 60 tahun. Testosteron adalah hormon seks utama pada pria, diproduksi terutama di testis, tapi juga dalam jumlah kecil oleh kelenjar adrenal. Hormon ini memainkan peran kunci dalam banyak aspek kesehatan Anda. Bayangkan testosteron sebagai konduktor dalam orkestra tubuh Anda. Ini membantu menjaga otot Anda tetap kuat, tulang Anda kokoh, dan hasrat seksual Anda tetap hidup. Testosteron juga memengaruhi suasana hati. Pernahkah Anda merasa lebih mudah marah atau lesu ketika Anda lelah? Itu bisa jadi tanda kadar testosteron yang rendah. Selain itu, hormon ini membantu produksi sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh dan bahkan mendukung fungsi kognitif seperti memori dan konsentrasi. Di Indonesia, banyak pria di usia 60-an dan lebih tua masih aktif. Mungkin Anda sedang berkebun di halaman, berjalan kaki ke masjid, atau bermain dengan cucu Anda di taman. Tetapi ketika testosteron menurun, Anda mungkin mulai merasa kurang bertenaga, Anda mungkin merasa otot Anda tidak sekuat dulu, atau Anda merasa lebih sulit untuk fokus pada tugas-tugas sehari-hari. Ini semua adalah tanda-tanda bahwa tubuh Anda
mungkin membutuhkan dukungan ekstra untuk menjaga kadar testosteron tetap optimal. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang menyebabkan penurunan testosteron. Selain penuaan, faktor seperti stres, kurang tidur, dan pola makan yang tidak seimbang bisa mempercepat penurunan ini. Di Indonesia, kita sering menghadapi tekanan dari kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda mengelola usaha kecil di pasar, atau Anda sibuk mengurus keluarga besar. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol yang bisa menekan produksi testosteron. Kurang tidur juga berdampak besar. Sebuah studi menunjukkan bahwa tidur hanya 5 jam per malam bisa menurunkan testosteron hingga 15%. Tapi jangan khawatir, teman-teman. Salah satu cara paling ampuh untuk mendukung testosteron adalah melalui apa yang Anda taruh di piring Anda. Di Indonesia, kita beruntung memiliki akses ke berbagai makanan segar dan bergizi dari ikan laut yang kaya omega 3 hingga sayuran hijau yang ditanam di sawah lokal. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa sayuran yang mungkin perlu Anda batasi, terutama jika Anda ingin menjaga kesehatan tiroid dan testosteron Anda. Bagian 3, masalah dengan sayuran. Cruciferous, mari kita fokus pada 3 sayuran yang disebutkan dalam ringkasan kita: kol play BPCE, kol play putih SPLTRNG, dan kubis Brussels CI Brussels. Ketiganya termasuk dalam keluarga cruciferous yang juga mencakup brokoli, kale, dan kembang kol lainnya. Sayuran ini sering dipuji karena manfaat kesehatannya. Mereka kaya akan serat, vitamin C, dan antioksidan yang semuanya bagus untuk melawan peradangan dan mendukung kesehatan jantung. Tapi ada sisi lain yang perlu kita perhatikan, terutama untuk pria di atas 60 tahun. Sayuran cruciferous mengandung senyawa yang disebut goitrogens. Goitrogens adalah zat alami yang bisa mengganggu kemampuan kelenjar tiroid untuk menyerap yodium, mineral penting yang dibutuhkan tiroid untuk memproduksi hormon. Kelenjar tiroid yang terletak di leher Anda adalah seperti pusat kendali kecil yang mengatur metabolisme, energi, dan bahkan produksi hormon lain seperti testosteron. Ketika tiroid tidak bekerja dengan baik misalnya, karena kekurangan yodium ini bisa menyebabkan kondisi yang disebut hipotiroidisme atau tiroid yang kurang aktif. Hipotiroidisme bisa membuat Anda merasa lelah, lesu, dan bahkan depresi. Yang lebih penting untuk topik kita hari ini, tiroid yang lemah juga bisa mengganggu produksi testosteron. Studi menunjukkan bahwa gangguan tiroid dapat menurunkan kadar testosteron bebas dalam darah, yang berarti tubuh Anda memiliki lebih sedikit hormon aktif untuk mendukung otot, tulang, dan energi Anda. Sekarang, jangan salah paham, saya tidak mengatakan Anda harus menghindari sayuran cruciferous sepenuhnya. Di Indonesia, kol play dan kembang kol sering muncul dalam hidangan seperti sayur kol play atau capcay, dan mereka bisa menjadi bagian dari pola makan sehat, tapi kuncinya adalah moderasi dan cara pengolahan. Goitrogens lebih aktif dalam sayuran mentah, jadi makan kol play mentah dalam jumlah besar misalnya dalam salad atau lalapan bisa lebih berdampak pada tiroid dibandingkan jika Anda memasaknya terlebih dahulu. Memasak, seperti merebus atau mengukus, dapat mengurangi kandungan goitrogens hingga 50% atau lebih. Mari kita lihat masing-masing sayuran ini secara lebih rinci. Kol play adalah sayuran yang sangat umum di Indonesia. Anda mungkin menemukannya di pasar tradisional di Jakarta atau Yogyakarta, ditumpuk tinggi di antara daun pisang dan cabai. Merah, kol play sering digunakan dalam sup, tumisan, atau bahkan dimakan mentah sebagai lalapan. Meskipun kaya akan vitamin K dan serat, kol play mengandung goitrogens yang bisa mengikat yodium dalam tubuh, membuatnya lebih sulit diserap oleh tiroid. Untuk pria di atas 60 tahun yang mungkin sudah memiliki fungsi tiroid yang menurun karena usia, makan kol play mentah setiap hari bisa memperburuk masalah ini. Kol play putih, kembang kol putih, atau yang sering disebut kol play putih di Vietnam, juga populer di Indonesia, terutama dalam hidangan seperti sayur campur
atau sebagai tambahan. Dalam nasi goreng, sayuran ini kaya akan vitamin C dan folat. Tetapi seperti kol play, ia juga mengandung goitrogens. Jika Anda suka makan kembang kol dalam bentuk salad mentah atau dikukus ringan, cobalah untuk membatasi porsinya dan pastikan untuk memasaknya dengan baik untuk mengurangi efek goitrogenik. Kubis Brusel mungkin tidak sepopuler di Indonesia seperti kol play atau kembang kol, tetapi Anda mungkin menemukannya di supermarket besar di kota-kota seperti Bali atau Jakarta, atau di restoran-restoran bergaya barat. Sayuran ini kecil, bulat, dan penuh dengan nutrisi seperti vitamin K dan antioksidan. Namun, kandungan goitrogensnya cukup tinggi, terutama jika dimakan mentah. Untuk pria yang ingin menjaga kadar testosteron, kubis Brusel sebaiknya dimakan dalam jumlah terbatas dan selalu dimasak. Jadi, apa artinya ini untuk Anda? Jika Anda pria berusia di atas 60 tahun dan menikmati sayuran cruciferous, Anda tidak perlu panik dan membuang semua kol play dari dapur Anda. Kuncinya adalah keseimbangan. Batasi konsumsi sayuran ini hingga 1-2 kali per minggu dan pastikan Anda memasaknya dengan baik. Merebus, mengukus, atau menumis adalah cara yang bagus untuk mengurangi goitrogens. Anda juga bisa memadukannya dengan makanan kaya yodium seperti ikan laut atau rumput laut yang banyak tersedia di Indonesia untuk membantu mendukung fungsi tiroid Anda. Bagian 4, alternatif gizi untuk mendukung testosteron sekarang. Mari kita beralih ke bagian yang menyenangkan. Apa yang bisa Anda makan untuk mendukung kadar testosteron Anda dan tetap merasa bugar di usia 60-an dan seterusnya? Indonesia adalah surga makanan dan ada banyak pilihan sayuran, buah-buahan, dan makanan lain yang bisa membantu Anda menjaga vitalitas. Berdasarkan ringkasan yang kita bahas, saya akan menyoroti 3 kelompok sayuran pengganti yang tidak hanya lezat, tetapi juga mendukung kesehatan hormon Anda. Saya juga akan menambahkan beberapa makanan lokal Indonesia yang bisa dengan mudah Anda temukan di pasar atau warung terdekat. Bayam dan kalebayam adalah superstar gizi yang mudah ditemukan di seluruh Indonesia. Anda mungkin melihatnya di pasar pagi di Surabaya atau Bandung, ditumpuk dalam ikatan hijau yang segar. Bayam kaya akan magnesium, mineral yang sangat penting untuk produksi testosteron. Penelitian menunjukkan bahwa magnesium dapat meningkatkan kadar testosteron bebas dalam darah, terutama pada pria yang aktif secara fisik. Di Indonesia, bayam sering dimasak dalam sayur bening, hidangan sup ringan yang dipadukan dengan jagung dan wortel, atau ditumis dengan bawang putih dan sedikit kecap ikan. Bayam juga mudah dicerna, yang sangat penting untuk pria yang lebih tua, karena sistem pencernaan kita cenderung melambat seiring bertambahnya usia. Jika Anda suka kale atau CIBX, ini juga pilihan yang bagus. Meskipun kale tidak sepopuler bayam di Indonesia, Anda mungkin menemukannya di supermarket besar atau bisa menanamnya sendiri di kebun rumah Anda. Resep cepat, sayur bening bayam ala Indonesia. Ambil segenggam daun bayam segar, cuci bersih, rebus dalam air bersama sepotong jagung manis dan beberapa iris wortel. Tambahkan sedikit bawang merah, bawang putih, dan sejumput garam. Masak hingga sayuran empuk, sajikan hangat. Hidangan ini sederhana, murah, dan penuh dengan magnesium yang mendukung testosteron. Wortel, tomat, dan mentimun sayuran ini adalah pilihan yang sangat baik untuk pria di atas 60 tahun karena mudah dicerna dan kaya akan vitamin yang mendukung kesehatan hormon. Wortel, misalnya, penuh dengan vitamin A yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan mendukung fungsi kelenjar endokrin, termasuk testis yang memproduksi testosteron. Tomat kaya akan likopen, antioksidan yang telah terbukti meningkatkan kesehatan prostat, masalah umum bagi pria yang lebih tua. Mentimun yang sering disajikan sebagai lalapan atau acar di Indonesia membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan memberikan dorongan vitamin C. Di Indonesia,
Anda bisa menikmati sayuran ini dalam berbagai cara. Cobalah membuat rujak segar dengan wortel, mentimun, dan sedikit sambal kacang untuk camilan yang menyegarkan, atau tambahkan tomat ke dalam sambal favorit Anda untuk meningkatkan asupan likopen. Sayuran ini tidak hanya mendukung testosteron, tetapi juga membantu menjaga kulit Anda tetap sehat dan sistem kekebalan tubuh Anda kuat, sesuatu yang sangat penting di usia yang lebih tua. Resep cepat, rujak mentimun dan wortel iris tipis. Wortel dan mentimun campur dengan sambal kacang-kacang tanah yang ditumbuk dengan cabai, gula merah, dan air asam jawa. Tambahkan sedikit nanas untuk rasa manis. Sajikan sebagai camilan sehat di siang hari. Daun bawang, bawang putih, dan ketumbar ketiga. Bahan ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam masakan Indonesia. Daun bawang, bawang putih, dan ketumbar tidak hanya menambah rasa pada makanan Anda, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Bawang putih, misalnya, telah terbukti dalam penelitian dapat meningkatkan kadar testosteron pada hewan uji, dan efek serupa mungkin terjadi pada manusia. Daun bawang dan ketumbar kaya akan antioksidan yang membantu meningkatkan penyerapan nutrisi dan mendukung metabolisme tubuh. Di Indonesia, bahan-bahan ini ada di mana-mana, dari soto ayam hingga nasi goreng. Bawang putih sering digunakan dalam bumbu dasar bawang merah, bawang putih, dan cabai, sementara daun bawang dan ketumbar menjadi taburan yang menyegarkan. Untuk pria di atas 60 tahun, menambahkan bahan-bahan ini ke dalam makanan Anda adalah cara mudah untuk meningkatkan kesehatan hormon tanpa mengubah kebiasaan makan Anda secara drastis. Resep cepat, tumis kangkung dengan bawang putih. Ambil segenggam kangkung segar, cuci bersih, tumis 2-3 siung bawang putih cincang hingga harum. Masukkan kangkung, tambahkan sedikit kecap asin dan cabai rawit jika suka pedas. Taburi dengan daun bawang dan ketumbar cincang sebelum disajikan. Hidangan ini cepat, lezat, dan penuh dengan nutrisi pendukung testosteron. Selain sayuran, jangan lupakan pentingnya protein dan lemak sehat. Di Indonesia, Anda memiliki akses ke ikan laut seperti ikan kembung, sarden, atau tongkol yang kaya akan omega 3 dan vitamin D2, nutrisi yang terbukti mendukung produksi testosteron. Telur, terutama kuning telur, juga merupakan sumber kolesterol sehat yang dibutuhkan tubuh untuk membuat testosteron. Dan jangan takut dengan lemak sehat. Minyak kelapa atau minyak zaitun yang sering digunakan dalam masakan Indonesia bisa menjadi tambahan yang bagus untuk pola makan Anda. Bagian 5, tips praktis untuk pria Indonesia sekarang. Mari kita bicara tentang bagaimana Anda bisa menerapkan saran ini dalam kehidupan sehari-hari Anda di Indonesia. Saya tahu bahwa kebiasaan makan kita sering dipengaruhi oleh tradisi, keluarga, dan apa yang tersedia di pasar lokal. Jadi, berikut adalah beberapa tips praktis untuk membantu Anda menjaga kadar testosteron Anda sambil tetap menikmati makanan yang Anda sukai. Belanja cerdas di pasar. Ketika Anda pergi ke pasar tradisional, mungkin Pasar Baru di Jakarta atau Pasar Gede di Solo, carilah sayuran seperti bayam, wortel, dan tomat yang segar. Tanyakan kepada penjual tentang sayuran yang baru dipanen, karena ini akan memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Jika Anda melihat kol plei atau kembang kol, ingatlah untuk membelinya dalam jumlah sedang dan rencanakan untuk memasaknya dengan baik. Masak dengan cara yang tepat seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Memasak sayuran cruciferous seperti kol plei atau kembang kol dapat mengurangi kandungan goitrogens. Cobalah merebus atau mengukus sayuran ini selama 5-7 menit sebelum menambahkannya ke dalam hidangan seperti sayur kol plei atau capcay. Jika Anda suka tumisan, gunakan minyak kelapa atau minyak zaitun untuk menambah lemak sehat. Tambahkan ikan dan telur ke menu Anda. Indonesia adalah negara kepulauan, jadi manfaatkan kekayaan laut kita. Ikan seperti kembung, sarden,
atau tongkol adalah sumber omega 3 yang luar biasa. Cobalah membuat pepes ikan atau ikan bakar dengan bumbu kunyit dan bawang putih untuk hidangan yang lezat dan mendukung testosteron. Telur juga mudah ditemukan dan murah. Tambahkan telur rebus ke gado-gado atau buat telur dadar dengan daun bawang untuk sarapan yang kaya nutrisi. Kurangi stres dan tidur cukup. Selain makanan, gaya hidup juga penting. Di Indonesia, kita sering memiliki tradisi yang membantu mengurangi stres, seperti minum teh bersama keluarga atau berjalan-jalan di sawah. Luangkan waktu untuk bersantai mungkin dengan mendengarkan musik dangdut favorit Anda atau mengobrol dengan tetangga. Tidur 7-8 jam per malam juga penting untuk menjaga kadar testosteron. Jika Anda kesulitan tidur, cobalah minum teh chamomile atau jahe sebelum tidur untuk membantu menenangkan tubuh. Bergerak aktif, olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam pagi di taman kota dapat membantu meningkatkan testosteron. Di Indonesia, banyak komunitas lansia yang mengadakan kegiatan seperti senam jantung sehat atau tai chi. Bergabunglah dengan kelompok ini untuk tetap aktif dan bersosialisasi. Ini baik untuk tubuh dan jiwa Anda. Bagian 6. Menyambungkan dengan konteks budaya Indonesia. Sebagai seseorang yang telah mempelajari budaya Indonesia, saya tahu betapa pentingnya makanan dalam kehidupan kita. Dari nasi uduk di Jakarta hingga gudeg di Yogyakarta, makanan kita adalah cerminan identitas dan komunitas kita. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan saran gizi ini tanpa kehilangan cita rasa dan tradisi yang kita cintai? Pertama, mari kita pikirkan tentang bagaimana sayuran cruciferous muncul dalam masakan Indonesia. Coldplay sering menjadi bintang dalam sayur coldplay, hidangan sederhana yang disukai banyak keluarga. Kembang kol mungkin muncul dalam capcay atau sebagai bagian dari sayuran campur di warung makan. Meskipun sayuran ini lezat, cobalah untuk menyeimbangkannya dengan sayuran lain seperti bayam atau kangkung. Misalnya, jika Anda biasanya membuat sayur coldplay setiap minggu, gantilah sesekali dengan sayur bening bayam atau tumis kangkung. Kedua, manfaatkan kekayaan rempah-rempah Indonesia. Kunyit, jahe, dan lengkuas tidak hanya menambah rasa, tetapi juga memiliki sifat anti-inflamasi yang mendukung kesehatan hormon. Cobalah membuat jamu tradisional seperti kunyit asam atau jahe madu untuk minuman harian yang menyegarkan dan mendukung metabolisme Anda. Ketiga, jangan lupakan pentingnya komunitas di Indonesia. Makan seringkali adalah kegiatan sosial. Ajak keluarga Anda untuk mencoba resep baru yang mendukung kesehatan testosteron seperti pepes ikan atau rujak. Sayuran. Libatkan anak atau cucu Anda dalam memasak. Ini adalah cara yang bagus untuk menjalin ikatan sambil memperkenalkan kebiasaan makan sehat. Bagian 7, penutup dan ajakan bertindak teman-teman. Menjaga kadar testosteron Anda di usia 60-an dan seterusnya adalah tentang membuat pilihan kecil yang cerdas setiap hari. Batasi sayuran cruciferous seperti coldplay, kembang kol, dan kubis Brussels, terutama dalam bentuk mentah, dan gantikan dengan sayuran kaya magnesium seperti bayam atau yang kaya antioksidan seperti tomat dan wortel. Tambahkan ikan laut, telur, dan lemak sehat ke dalam pola makan Anda, dan jangan lupa untuk tetap aktif dan tidur cukup. Di Indonesia, kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk hidup sehat dan bertenaga, dari pasar yang penuh dengan bahan-bahan segar hingga tradisi kuliner yang kaya. Mulailah hari ini dengan satu perubahan kecil, mungkin dengan menambahkan tumis kangkung ke makan malam Anda atau berjalan kaki 30 menit di sekitar kampung Anda. Tubuh Anda akan berterima kasih dan Anda akan merasa lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih siap untuk menikmati hidup. Saya Dr. Emily Hart, dan saya berharap bisa terus berbagi tips kesehatan dengan Anda. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi di klinik terdekat, atau kunjungi situs web kesehatan terpercaya seperti
www.vnmese.co untuk sumber daya tambahan